Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua, usu, mbok, dan sana, anak-anak segalanya, dimana aja lagi berada ya nih. Apa kabar kita? Ya mudahan sehat segala yo. Ya, ketemu lagi hari ini dengan saya Supian di BP Channel. Yang mana hari ini kita tidak berkisah lagi soal begasing. Nah, kalau di video yang dulu saya ada berkisah soal jenis-jenis begasing. Ada 3 jenis begasing, yaitu gasing berajaan, gasing puturai, dengan gasing berganti pupur. Nah, kali ini kita khusus bahas soal gasing berajaan. Ya, ada mbok gasing ini pun tua-tua dengan mbok-mbok buku-buku ini pasti tahu nih gasing apa namanya nih. Ini namanya gasing pendada. Jadi gasing pendada ini uniknya ini ada kepalanya 2. Jadi tidak gasing biasa. Kalau gasing biasa kepalanya sebuting, bawahnya yang disebut burit itu pancong. Jadi bisa bedakan jelas antara kepala dengan burit. Kalau gasing pendadanya sama-sama dua-dua, jadi agak sakit bedakan. Hingga kita mengetahui ini mah bahwa di salah satunya ini ada yang besar, ada yang halus. Nah, ini yang bisa membedakan. Yang besar itu disebut kepala, yang halus disebut burit. Nah, jadi itu sedikit dulu tentang jenis gasing hitam, gasing putai. Lalu talinya apa saya lah, karena saya ada di tebasan, saya ngalak tali akar belaran. Jadi memang kebiasaan orang-orang tua bahari bila ada musim-musim tebas, musim segala apa namanya, nak bunga, nak nunu. Nah, itu rame-rame main begasing biasanya, sambil istirahat biasanya ya, supaya buat begasing nih, supaya terasa lebih santai. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Jangan diingat like, komen, subscribe, lalu share tempat di kisahnya. Sebagaimana yang telah saya kemukakan pada video episode sebelumnya, di dalam permainan begasing dikenal bermacam-macam istilah, yaitu raja, perdana menteri, menteri, ulun, hatur, palu, turai, puli, nganci bentuha, kobong, mantau, penai, tutu, sempol, songket, bekanjar, tempak, domol, dan lain sebagainya. Pada episode ini kita akan membahas tentang gasing berajaan dan istilah-istilah yang akan digunakan. Pada hakikatnya, aturan begasing jenis berajaan adalah gambaran aturan sistem pemerintahan di kerajaan, di mana raja akan lebih berperan menentukan suatu keputusan, meskipun ada pula kewajiban yang tidak boleh diabaikannya. Mari kita simak uraian berikut. Pada saat akan memulai permainan begasing jenis berajaan, ada 2 tahap yang harus dilakukan, yakni 1. Para pegasing terlebih dahulu telah membuat kesepakatan mengenai jumlah pemain yang akan terlibat begasing. Biasanya maksimal 5 orang, dan yang paling ideal adalah 4 orang saja, karena jika terlalu banyak pemain peserta, maka kesempatan raja untuk ikut terlibat dalam permainan menjadi berkurang. Selain itu, ukuran gasing, bahan dan jenisnya juga ikut menentukan. Pada kejuaraan begasing kutai, pemenang ditentukan oleh waktu, di mana pada batas waktu yang telah ditentukan oleh wasit, yang berposisi sebagai raja lah yang akan menjadi pemenang. Tahap yang kedua yakni beturai. Para pegasing akan saling mengadu kemampuan berputar gasingnya, dan pegasing yang putaran gasingnya paling lama di antara gasing-gasing yang saling beradu putar tadi, dialah yang akan menduduki posisi sebagai raja. Sedangkan di antara pegasing lainnya yang gasingnya lebih dulu mati atau terhenti berputar, akan menempati posisi sebagai ulun, menteri, dan perdana menteri.
Ulun, yakni pegasing yang posisinya paling terendah, bertugas sebagai pengatur gasing berputar yang akan dipalu atau dipukul oleh menteri. Ulun memiliki kesempatan naik jabatan menjadi menteri, bahkan menjadi raja apabila gasing yang diputarnya untuk mengaturi menteri. Yang pertama meleset dipukul oleh menteri, lalu yang kedua pukulan kena, tapi gasing menteri kalah beradu putaran dengan gasing Ulun. Jika kedua gasing bersamaan terhenti putarannya, maka disebut dengan puli, dan menteri dan Ulun harus melakukan turai untuk menentukan jabatan lagi dengan disaksikan oleh raja dan perdana menteri yang harus selalu bersiap memukul gasing pemenangnya. Kemudian yang ketiga, ngancik bentuha, yaitu gasing pemukul yang berputar tidak sewajarnya, yakni bagian kepala gasingnya yang menjadi poros bawah. Semestinya bagian burit atau bagian gasing yang lancip yang menjadi poros bawah. Lalu istilah menteri adalah pegasing yang jabatannya satu tingkat di atas Ulun. Menteri berhak mengaturi Perdana Menteri untuk menaikkan jabatannya atas perintah raja. Istilah yang ketiga adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pegasing yang jabatannya satu tingkat di bawah raja dan tugasnya mengendalikan peran Ulun dan menteri. Perdana Menteri wajib memukul gasing pegasing bawahannya yang unggul. Kemudian yang keempat adalah raja. Raja adalah pemegang jabatan tertinggi dalam begasing. Raja berhak memerintahkan Ulun untuk menghaturi menteri atau perdana menteri. Namun raja berkewajiban memukul gasing pegasing bawahannya yang unggul dalam beradu gasing. Raja bisa turun jabatan langsung menjadi Ulun apabila melangkahi tugas dari menteri dan perdana menteri dengan istilah hukuman tangkap Ulun. Ini bisa terjadi jika sang raja lupa pada posisinya dan memukul gasing Ulun atau menteri tanpa sepengetahuan perdana menteri. Selain istilah-istilah yang disebutkan tadi, kita juga akan mendengar istilah seperti kobong atau kopo, yakni gasing yang berputar tidak pada porosnya. Lalu ada istilah mantau, ialah memukul gasing dari jarak jauh. Kemudian ada pula istilah penai, yaitu mengulur-ngulur waktu untuk memukul gasing bawahan. Tutu ialah memukulkan gasing dengan cara menunduk bagian poros atas gasing yang berputar. Sempol yaitu memukul bagian poros atau gasing yang berputar dari arah samping. Lalu ada pula istilah songket, yaitu memukul bagian poros tengah ke bawah gasing yang berputar dari arah samping. Mekanjar yaitu gasing yang putarannya tidak stabil dan meloncat-loncat. Sekian dulu ya sahabat adat, tradisi dan budaya atau atribut pembahasan kita kali ini tentang gasing dan beraja. Kita akan berjumpa lagi pada episode yang akan datang untuk membahas lebih jauh tentang begasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Etang di sini menggagat asa.